Siapa nih yang orang Semarang? Kalian udah tahu kisah rumah setan ini belum? Jadi dulu gedung ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Dulu gedung ini sempat dipakai sama sekte ajaran sesat yang katanya suka melakukan ritual pemanggilan arwah. Makanya warga sekitar menyebut gedung ini rumah setan atau gedung hantu. Menurut kabar, pada masa penjajahan Jepang, ada seorang wanita yang dilecehkan dan tangan serta kakinya dikapak. Makanya arwahnya jadi hantu wanita ngesot di gedung itu. Di tahun 1976, gedung ini akhirnya dirobohkan dan diubah jadi ruko dan pemukiman. Rumah setannya sih udah nggak ada, tapi katanya wilayah itu masih terasa angker. Serem juga ya. Guys, siapa nih yang ngefans sama Rose Blackpink? Kalian udah tahu belum nih, baru-baru ini Rose sempat diganggu hantu pas dia lagi siaran live. Jadi kemarin pas dia ulang tahun, dia siaran live nih, terus ditonton sama para penggemarnya. Terus biasalah penggemarnya iseng, bilang kalau ada hantu di belakang dia. Nah, awalnya Rose nggak takut nih, dia malah cerita kalau selama ini dia belum pernah lihat hantu. Dan di kamarnya nggak ada hantu katanya, jadi dia nggak takut. Tapi tiba-tiba dia ngedenger ada suara barang yang jatuh. Dia langsung diem, ketakutan, bahkan sampai mau nangis. Guys, boneka ini serem banget deh. Bonekanya berubah dari cantik jadi tua dan keriput kayak gini. Jadi katanya dulu ada bapak sama ibu yang ngasih boneka ini buat kado anaknya. Awalnya bonekanya biasa aja, punya rambut yang panjang dan mata yang cantik. Nah, setelah beberapa tahun, anaknya mulai bosan sama boneka ini. Makanya boneka itu disimpan di box yang tertutup rapat dan ditaruh di loteng rumahnya. 11 tahun kemudian, pas keluarganya lagi beres-beres, mereka nemuin bonekanya udah berubah kayak gini. Jadi keriput dan tua, bahkan kalau dilihat-lihat, matanya tuh kayak orang beneran. Karena itu, boneka ini jadi dianggap terkutuk dan mengerikan. Hayo, siapa nih yang punya boneka orang-orangan kayak gini? Kebayang gak tuh kalau jadi tua juga? Siapa sih yang gak tahu lagu Nina Bobo? Tapi kalian udah tahu kisah misteri di balik lagu ini belum? Jadi ceritanya lagu Nina Bobo ini berasal dari kisah seorang anak yang bernama Helenina. Dia ini anak blasteran, ibunya orang Indonesia dan ayahnya orang Belanda. Tiap malam Helenina ini selalu susah tidur. Makanya ibunya berusaha cari cara supaya anaknya bisa tidur cepat. Ibunya mulai bernyanyi dan lama-kelamaan mulai tercipta nih lagu Nina Bobo. Nina ini panggilan dari Helenina. Lagu Nina Bobo ini berhasil bikin gadis kecil itu jadi cepat tidur. Tapi dia jadi ketergantungan. Dia gak akan bisa tidur kalau belum denger lagu itu. Suatu hari secara tragis Helenina meninggal karena sakit parah. Setelah itu mulai muncul hal aneh. Ibunya ngerasa kalau arwah Helenina ini masih ada dan terus meminta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Karena itu meskipun Helenina udah meninggal, ibunya tetap nyanyiin lagu Nina Bobo tiap malam. Guys, kan udah tau kisah di balik gaun pengantin ini belum sih? Ini sedih dan serem. Jadi ceritanya dulu ada seorang gadis yang bernama Anna Baker. Dia ini anak seorang bangsawan yang kaya raya. Suatu hari bapaknya tuh pengen ngejodohin dia sama orang kaya juga. Tapi si Anna gak mau. Dia bilang dia udah punya kekasih. Terus ketahuan nih, ternyata Anna pacaran sama pegawai ayahnya. Ayah Anna marah besar dan kekasihnya itu langsung diusir. Padahal Anna udah nyiapin gaun pengantin ini nih. Dia jadi sedih, dendam, dan bahkan sampai meninggal, dia benar-benar belum bisa move on. Setelah Anna meninggal, gaun pengantin ini sempat digunakan sama orang-orang lain. Tapi setiap pengantin yang memakai gaun ini selalu mengalami hal-hal mengerikan. Bahkan sampai ada pengantin yang bunuh diri. Karena dianggap terkutuk, gaun ini akhirnya disimpan di lemari kaca dan rumah Anna Baker dijadikan museum. Banyak pengunjung yang mengaku melihat gaun ini bergerak sendiri. Dan ada juga yang mengaku melihat penampakan hantu wanita. Serem ya? Kalian kebayang gak sih kalau ngeliat kuburan yang ada jendela kacanya kayak gini? Jadi ya mayatnya bisa diintip dari luar. Jadi kuburan ini tuh milik seorang pria yang bernama Timothy Clark Smith. Pria ini tuh punya ketakutan yang cukup aneh. Dia takut kalau nanti pas meninggal dan dikubur, terus tiba-tiba dia bangkit lagi tapi gak ada yang tahu dan gak ada yang nolongin dia. Makanya dia mau makamnya kayak gini. Bahkan di dalamnya ada loncengnya juga. Jadi misalnya dia bangkit, dia bisa bunyiin lonceng itu biar diselamatin. Timothy akhirnya meninggal di tahun 1893. Tapi ya dia nggak bangun lagi. Jadi percuma aja dikasih lonceng dan jendela di makamnya. Pasti deg-degan banget ya yang jaga makam ini. Kalau loncengnya tiba-tiba bunyi gimana coba tuh?
Bangunan berhantu di Yogyakarta. Guys, kan tahu bangunan ini nggak sih? Ini namanya Pesanggerahan Sarjana Wiyata Taman Siswa. Bangunannya udah ada dari zaman penjajahan Belanda, tapi sejak tahun 1994 udah nggak ditempatin lagi. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan hantu noni Belanda di balkon lantai 2 bangunan ini. Bahkan pernah ada yang lihat kuntilanak yang duduk di pohon deket bangunan itu. Ini kalau mau tahu lengkapnya dan mau lihat video explore bangunan ini, kalian bisa cek di aplikasi Hello. Serem banget sih. Guys, kalian tahu tokoh The Flying Dutchman yang muncul di kartun SpongeBob ini nggak sih? Menurut legenda, ini bukan cuma tokoh kartun aja, tapi beneran ada kisah hantunya. Bahkan kejadiannya di Indonesia loh. Dipercaya, dulu di abad 17, ada seorang pelaut yang namanya Van der Decken. Nah, kapalnya lagi mengarungi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa. Mereka lagi menuju Tanjung Harapan. Tapi di tengah jalan, kapalnya dilanda badai besar. Tapi bukannya berhenti, kapalnya melaju terus. Dengan semangat, kaptennya bersumpah kalau kapalnya nggak akan berhenti sampai tiba ke tujuan. Tapi sayangnya kapal itu terhantam badai. Arwah sang kapten dan awak kapalnya jadi hantu gentayangan yang terus terombang-ambing di lautan. Siapa nih dari kalian yang bisa ngeliat hantu? Atau siapa nih yang kepengen bisa ngeliat hantu? Kalian tahu nggak sih ada beberapa cara yang dipercaya orang-orang bisa bikin kalian ngeliat hantu? Berani coba nggak nih? Yang pertama katanya dengan mencukur alis. Dipercaya orang-orang yang alisnya botak punya kemampuan melihat hantu. Ayo, siapa nih yang alisnya botak? Cara yang kedua yaitu dengan menyisir rambut tengah malam. Tapi bukan cuma nyisir. Yang mau ngeliat hantu harus matiin lampu, nyalain lilin sebatang, baru deh nyisir di depan kaca pas tengah malam. Katanya sih bakal ada sosok hantu yang muncul di depan kaca. Berani nyoba nggak? Yang ketiga, katanya orang bisa ngeliat hantu kalau ngolesin tanah kuburan di kelopak mata. Bener nggak ya? Guys, mumpung masih siang, aku mau kasih lihat ke kalian foto-foto penampakan hantu asli yang serem banget. Kalau kalian penakut, mending tutupin deh layar handphone kalian. Yang pertama ini dulu sempat viral banget nih. Jadi foto ini diambil sama seorang pria bernama Andrew. Dia ngirim foto ini ke pacarnya buat ngabarin kalau dia mau mulai shift kerja malam di sebuah rumah sakit. Ternyata malah ada sosok hantu yang nampak seperti wanita Victoria. Berikutnya lihat deh, ada hantu yang terekam di CCTV sebuah kafe. Jadi kafe ini dimiliki oleh seorang pria bernama Dan. Dia dan para staf kafe itu emang sering ngalamin hal-hal aneh. Terus suatu hari mereka nemuin ini di CCTV-nya. Hantunya jelas banget. Foto ketiga, siapa nih yang dari Malaysia? Kalau yang ini katanya foto penampakan pocong di Taman Damai Jaya, Johor, Malaysia.